Oke, sampai itu dulu ada pertanyaan ya tidak atau tidak dari Ananda Budiman yang sebelum mandi? Mister mau nanya dikit dong. Boleh dong. Ini yang tadi kan Mister bilang ada reference sama Iya. bibliografi. Misalnya kan untuk reference itu kan kita tulisnya berdasarkan yang kita ambil tuh. Kalau misal bibliografi itu nanti tulisnya terpisah atau gabung aja boleh, Mister? Gabung. Jadi caranya kalau seandainya kita nggak mau pakai tulisan reference, kita langsung kalau misalnya gini ada yang mau kita lampirkan dalam tesis kita itu dalam skripsi atau mungkin dalam tulisan kita itu, tetapi tidak mesti yang kita kutip gitu ya. Jadi caranya langsung pilih aja bikin aja langsung bibliografi. Jadi kalau bibliografi itu bisa bisa kedua-duanya udah mencakup reference dan bibliografi sendiri. Jadi biasanya kalau Mister kemarin kalau kalau untuk tesis biasanya Mister menggunakannya bibliografi. Bibliografi. Jadi ada bibliografi, ada reference. Reference itu yang benar kita kutip. Tapi kalau bibliografi yang benar kita kutip dan yang mungkin tidak kita kutip tetapi menjadi acuan kita untuk berpikir atau berpendapat. Jadi biasanya kalau seandainya kita mau masukkan sumber yang tidak kita cantum, yang tidak kita kutip, jadi sebaiknya langsung buat aja bibliografi. Tetapi kalau untuk jurnal, biasanya kalau kita mau submit jurnal di secara online system OJS or Open Journal System itu, biasanya mereka sudah ada ketentuan masing-masing. Mereka maunya bibliografi atau reference. Jadi kalau memang mintanya reference, ya kita ikutin saja reference saja. Itu bibliografi sebagai untuk uh, perbendaharaan pustaka pribadi kita saja. Oke, okay? Shirley? Berarti pilih salah satu aja ya, Mister? Yes, pilih salah satu. Oke. Tapi Oke, nanti Mister. mungkin untuk tesis, uh, Mister belum bincang ke yang lain sih, tapi sepertinya Mister mungkin lebih mengarahnya ke bibliografi. Karena bibliografi itu lebih lebih luas cakupannya. Oke? Okay? Oke, thank you, Mister. Oke, okay. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke materinya. Oke. Okay. Jadi minimal ketika kita mau mengutip atau membuat referensi. Jadi kalau untuk format bibliografi sama referensi sama nggak? Sama, nggak ada bedanya. Jadi untuk formatnya sama, bedanya adalah tadi aja functionnya, apakah itu beneran kita masukkan dalam isi dari tesis kita itu, apakah kalimatnya atau ide argumen dari buku tersebut kita ambil atau tidak. Kalau bibliografi belum tentu. Jadi dia bisa jadi bisa iya bisa tidak. Oke. Jadi untuk referensi itu ada banyak formatnya, tapi intinya kalau kita menggunakan academic paper seperti jurnal, artikel dan sebagainya, biasanya itu ada komponen apa saja sih yang perlu ada author. Of course, setiap kita mengutip itu pastikan ada authornya, ada penulisnya atau pengarangnya. Kenapa? Karena itu untuk namanya first adalah copyright, kedua adalah appreciation of the authors. Sebagai apresiasi dari si autornya, copyright itu adalah hak cipta, yang kemudian juga adalah sebagai personal reference, sebagai referensi individualnya. Jadi kita ketahuan siapa yang kita tunjuk. Jadi akan ada penilai apakah layak atau tidak. Seperti itu biasanya kalau untuk yang sifatnya perlombaan atau mungkin yang ada kompetisi itu ada penilaian. Kalau dia jurnal, of course ada publication date-nya, harus ada title source-nya, ada title of the book of journal-nya atau website-nya, minimal ada itu. Kalau publication date, kalau buku, dia nggak perlu pakai date, tapi lebih kepada year, publication year, harus ada tahun terbitnya, sama judul bukunya harus ada setiap buku.
Kalau volume atau issue number biasanya untuk jurnal saja, magazine, newspaper. Kalau buku nggak pakai untuk volume ini. Kemudian kalau page numbers, ini tadi untuk reference, kalau kita bisa menggunakan in-text reference, dalam teks kita masukkan referensi, yang kemarin kata Mister yang ada nama penulis, nama belakangnya saja, family name-nya, terus ada tahunnya dan ada halaman. Jadi kenapa ada halaman? Karena untuk memastikan bahwa kita menggunakan ide dari halaman tertentu secara spesifik dan memudahkan orang untuk mencari juga untuk melacak argumen tersebut. Ini DOI itu kalau seandainya udah online dia ada DOI-nya. Jadi kita lihat di sini contohnya. Ini untuk academic journal articles, academic journal articles. Ketika penulisnya cuma satu, ada DOI-nya. Jadi DOI itu apa sih, Mister? DOI itu adalah indeks untuk link spesifik kepada jurnal yang kita tuju atau seri jurnal yang kita tuju. Jadi cukup dengan klik linknya aja udah langsung menuju ke situ. Apa sih beda DOI sama link biasa? Kalau link biasa itu ke link jurnal pada umumnya, kalau DOI itu langsung kepada serinya, kepada seri yang didaftarkan. DOI itu dia didaftarkan itu per tahun biasanya. Setahun sekali dia dibayarkan untuk update data jurnalnya itu spesifik tahunnya saja. Biasanya seperti itu. Nah, di sini yang dimasukkan adalah ketika menulis referensi atau mau buku, mau jurnal, semua sama. Referensi, daftar pustaka ya. Kalau bahasa Indonesia daftar pustaka, tapi bibliografi juga boleh, sama aja. Itu pastikan adalah kalian menggunakan family name-nya dulu atau last name-nya dulu. Nama paling belakang. Deo Irwan Saputra. Nama belakangnya apa? Saputra. Saputra. So you have to put Saputra at the beginning. Saputra. Kemudian you have to put koma. Oke, you have to put koma. Kelihatan nggak ya? Oke. Jadi setelah itu kalian harus taruh koma. Kemudian baru diikuti dengan first name, middle name-nya. Jadi langsung Saputra, Deo Irwan. Sir, should we make it complete or we can abbreviate it one? So, I mean, we can make the initial or we can abbreviate the name. Boleh nggak tulis nama lengkap atau namanya disingkat? Boleh kedua-duanya. Boleh nama lengkap, boleh disingkat. Oke. Okay. Simons, H.M. 2016. Tahunnya. Jadi pakai buka kurung, tutup kurung. Tahunnya 2016. Artinya artikel ini diterbitkan di tahun 2016. Oke, next. Sampai sini, kemudian masukkan judul artikelnya. Judul artikelnya apa? Judul artikelnya itu judul artikel jurnalnya. Jadi judul kalau kita bilang judul buku, kalau di buku judul buku. Kalau artikel itu kan ada nama judulnya. Misalnya The Effect of Using Information Transfer misalnya, atau kalau kemarin apa yang sama Mr. Fadil? Shirley judulnya? Ada ingat? Tipek, tapi yang lengkapnya lupa, Mister. Sorry. Ya pokoknya judulnya itu kita masukkan di sini. Dia tidak dicetak miring untuk judul artikel jurnal. Jadi member judul artikelnya tidak dicetak miring. Kalau dulu seri yang kedua atau pertama itu menggunakan tanda kutip. Kalau sekarang tidak perlu pakai tanda kutip lagi. Cukup judulnya saja, judul jurnalnya selengkap-lengkapnya, tidak ada dihilang-hilangkan judul jurnalnya.
Kemudian yang perlu diperhatikan adalah hanya capitalize the first word of the title. Yang dikapitalize, huruf kapital itu hanya kata pertama dari judul artikel. Kata berikutnya itu tidak perlu menggunakan capital letter anymore. You don't have to use the capital letters anymore for the next words, for sure. Oke? Kalau judul buku biasanya kita menggunakan setiap kata buku, setiap kata kita menggunakan capital letter except preposition biasanya. Kecuali preposition kita tidak menggunakan capital letter. Tapi kalau untuk judul artikel jurnal, kita harus menggunakan capital letter hanya di huruf pertama saja. Lebihnya tidak. Oke? Okay? Kemudian you have to put comma. Sorry, ya comma. Kemudian di sini diikutin titik setelah judul artikel titik, kemudian diikuti dengan judul artikel, judul jurnalnya, nama jurnal. Jadi kayak misalnya jurnal itu kayak kemarin ada IGE, Indonesian Journal of English Education misalnya, atau kayak kita SELI, Study of Applied Linguistics and English Education. Kalau jurnal kita di prodi kita TBI itu SELI atau Study of Applied Linguistics and English Education. Nah, ini dicetak miring, italic, dan capitalize each word except preposition. Preposition itu kayak apa sih? Kayak in, on, of, and, but, seperti itu kan preposition, kata hubung. Nah, itu tidak perlu digunakan capital letter. Termasuk artikel the, itu juga tidak perlu kalau dia di tengah, tapi kalau di awal dipakai. Oke, next. Koma, karena dia artikel jurnal, harus ada volume dan ada issue number. Issue number itu lebih kepada nomor urutannya. Jadi misalnya kayak penulisnya ini urutan keberapa, ketiga, jurnal ketiga atau keberapa biasanya. Jadi dia langsung volume ke-13, nomor jurnalnya. Nomor jurnal itu karena terkadang satu seri itu dia volume itu, satu volume dia ada berseri-seri. Ada seri 1, seri 2. Nah, kalau kita biasanya untuk kita per tahun itu volume itu dia 1 tahun itu satu kali. Misalnya kan volume tahun 2020 itu kalau TBI sudah volume ketiga. Misalnya SELI sudah volume ketiga. Tetapi dia dalam 1 tahun itu berapa kali terbit? Misalnya 2 kali terbit. Makanya ada issue number-nya. Issue number itu adalah kita terbitannya ke berapa. Misalnya SELI, terbitan pertamanya adalah setiap tahun itu issue number nomor 1 pasti di bulan Januari, issue number keduanya pasti di bulan Juli misalnya. Nah, itu adalah issue number-nya. Nomor berapa? Kita tengok di contoh ini deh. Oke. Ini dia. Oke. Ini yang saya bilang 1 tahun itu issue number itu yang mana sih? Ini dia. Yang number 2, number 1 ini itu adalah issue number. Issue number itu adalah terbitan keberapa dia di tahun tersebut. Jadi kalau volume merujuk kepada kode tahunnya, maksudnya itu volume keberapa yang sudah diterbitkan dari tahun awal dia diluncurkan sampai sekarang misalnya. Kalau SELI kita baru publish dari tahun 2020 sampai 2021 sekarang. Kita baru ada 2 volume karena baru 2 tahun, 2020 dan 2021. Kemudian volume nomor 1 ini adalah serinya. Again, setiap jurnal itu beda-beda. Kalau ada yang 2 kali setahun, publishnya ada yang 1 kali setahun, ada yang 3 kali, ada yang 6 kali bahkan. Itu bisa beda-beda. Kalau ini SELI kita cuma 2 kali setahun, volume 1, nomor 1,
volume 1, nomor 2. Nah, tergantung jurnal yang kalian kutip di mana. Kalau dia di jurnal ini berarti volume 1, nomor 2 tahun 2020. Nah, caranya kayak tadi. Nomor serinya, issue number-nya dalam kurung. Tidak di spasi. Volume number itu di italic. Volume number itu italic. Nanti Mr. share buku ini ke LMS-nya. Kemudian halaman yang mana yang dimasukkan itu disebutkan. 183 sampai 209. Itu artinya volume ini dari halaman berapa sampai halaman berapa. Saya seperti itu. Kemudian masukkan DOI-nya. DOI-nya itu adalah link DOI-nya. Seperti ini DOI itu. Itu dia. DOI itu untuk serinya. Oke. Nah, ini masukkan linknya. Jadi orang tinggal klik link ini saja, tidak perlu link yang di atas. Seperti itu. Kalau sudah ada DOI-nya. Kalau tidak ada, gunakan link di atasnya saja. Link rujukannya. Oke, sampai sini dulu untuk yang jurnal. Ada pertanyaan? Mister, tadi kan kata Mister untuk pengutipan jurnalnya itu kan pakai nama last name family members kan, jadi kayak nama teman kan. Terus kalau namanya kalau misalnya cuma satu nama gitu, Mister kayak cuma Shirley gitu doang, tulis Shirley doang gitu, Mister. Iya, Shirley aja. Langsung titik dia, nggak perlu ada tanda kutip. Tetapi terkadang kalau untuk beberapa jurnal itu karena formatnya itu dia muncul double dia, Shirley, Shirley. Jam apa ya kemarinnya pernah gitu. Mana ya? Nih, Yoniswan ini Yoniswan ini sebenarnya dia cuma satu nama. Satu nama. Dan dia kalau disitasi karena dia sistemnya itu ketika dimasukkan OJS, namanya akan ada pengulangan antara nama pertama dan nama kedua, maka dia akan menjadi seperti ini, Yoniswan, Y. Seperti itu. Nah, coba lihat di sini. Di sini itu karena sistemnya udah pakai sistem ya, pakai aplikasi, jadi dia sudah langsung termuncul di sini. Tapi sebenarnya untuk judul ini misalnya kasih bold, judul ini tidak harusnya tidak dalam bentuk capital letter semua. Harusnya kalau kita menggunakan FBA style, kita harusnya menggunakan itu capital letternya cuma di effect-nya aja, E-nya saja misalnya. Jadi effects of role play on Indonesian junior high school students speaking skills, a classroom action lesson study, misalnya seperti itu. Oke? Ini lihat tadi sama kan? Nama jurnalnya itu dicetak miring. Kemudian volumenya, volume 1 tadi. Ini nomor issue number-nya, series number-nya. Itu nomor 2. Seperti itu. Ada pertanyaan? Mister mungkin tidak akan mengajarkan semua hal. I mean like you can read later on. Mungkin ini lebih banyak dijelaskan detailnya adalah jurnal dan mungkin buku karena itu yang paling banyak sumber yang dikutip ya. Tapi selebihnya mungkin kita bisa pelajarin dari panduannya sendiri. Ada pertanyaan? No? Tidak ada? Ini akan berhubungan dengan tugas
tugas kalian nanti. Oke, kalau tidak ada kita lanjutin ya. Kita lanjutkan. Kita untuk untuk membuat daftar pustaka atau membuat daftar pustaka kalau sumbernya buku seperti apa. Ini kita lihat buku. Buku sekarang udah ada yang menggunakan DOI sama yang tanpa DOI. DOI itu yang kita buku yang biasa tanpa DOI. Jadi buku atau e-book sama. Kalau kita menggunakan misalnya buku ya. Buku itu sama nih, kita bahas dulu buku dan dengan DOI atau tidak. Itu sama, misalnya kalau kita in-text-nya kita gunakan kayak tadi, ada pendapatnya, terus dalam kurung nama belakang, terus tahunnya, koma halaman ya, boleh pakai halaman. Kalau misalnya tidak pakai halaman juga nggak masalah. Atau kita gunakan kalau kita di awal paragraf atau awal kalimatnya, according to Edward et al. Misalnya smoking is bla 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 misalnya. Boleh pakai seperti ini caranya. Kemudian referensinya gimana? Daftar pustakanya sama kayak tadi. Nama belakang, koma, nama depan, nama tengah kalau ada. Kalau tidak ada nggak masalah. Nama depan saja cukup. Terus koma. Kemudian kalau ada penulisnya lebih dari satu, misalnya penulisnya lebih dari satu. Kalau penulisnya lebih dari satu, masukkan dia penulis keduanya, nama belakangnya juga sama. Kemudian nama tengahnya, nama depan, nama tengah. Kalau dia lebih dari 2, 3, masih bisa dituliskan namanya. Kalau seandainya lebih dari 3, tidak perlu dituliskan semuanya. Kalau lebih dari 3, cukup pakai kata-kata at all saja. At all. Jadi, Edward W titik koma at all. At all itu artinya lebih dari satu dia. Ada 4 orang yang nulis. Nah, itu boleh dimasukkan. Kemudian diikuti dengan tahun. Setelah tahun, diikutin dengan judulnya. Judulnya dicetak miring. Oke. Kemudian diikuti dengan penerbitnya langsung. Ini penerbitnya langsung. Cape International. Judulnya hanya capitalize the first letter only. Ternyata. I had a mistake previously that I said to you that each word should be capitalized in the title of book, but in 7th edition untuk yang edisi terakhir ternyata tidak perlu di-capitalize each word-nya. Jadi hanya kata pertama saja di-capitalize. Oke. Kemudian penerbitnya saja. Kalau ada DOI-nya, link DOI-nya masukkan di terakhir. Sudah selesai. Kalau seandainya tidak ada, tidak perlu masukkan DOI-nya. Seperti ini. Kalau penulisnya 1, dia langsung saja dimasukkan. Oops. Sampai sini, apakah ada pertanyaan untuk buku? Mister, mungkin nanti siaran ulangnya boleh dilihat di YouTube ya mungkin. Oh boleh. Share. Kemarin itu belum diupload, tapi kita share ulang ya. Oh ya, ini linknya bisa share di apa? Di chat. Oh. Oke, linknya sudah bisa share di kolom chat, ini bisa dibuka. Di sini udah cukup jelas. Jadi kalau kalian mau tuh ini langsung ke dari FBA-nya.
Ini dari website API-nya langsung, nanti kalian bisa cek sendiri. Jadi kalau artikel kayak apa, ini ada lagi seperti ini tadi sama. Kalau yang tadi misal buka itu dari buku, udah dibukukan oleh penulis lain, tapi tentang FBA style juga. Jadi ada penjelasan lebih kepada penjelasan teknisnya untuk membuat referensi, untuk membuat paraphrase seperti apa. Itu ada bukunya nanti Mister upload di LMS, tadi belum sempat ke upload. Untuk di pertemuan kelima nanti Mister upload di LMS ya bukunya. Ini ada web page. Sir, web page boleh nggak digunakan referensi? Boleh. Selagi web page-nya terpercaya. Tetapi jarang biasanya web page digunakan sebagai main reference. Sebagai referensi utama tuh sangat jarang. Jadi jangan pernah menggunakan grand theory dari web page. Kalau mau pakai grand theory itu biasanya dari artikel jurnal atau dari buku. Kenapa? Karena kalau web page itu ya kita nggak tahu prosedural dia mendapatkan ide seperti apa. Tetapi karena dia bisa posting apapun sebenarnya di web page. Tapi kalau dalam artikel, jurnal, atau mungkin dari buku, itu semua ada prosesnya. Ada cek plagiasinya, tidak ada apakah dia terindikasi plagiasi atau tidak. Ada prosedural untuk berapa ketentuan jumlah halaman, segala macam. Jadi ada proses yang lebih mendetail. Jadi mengapa buku atau jurnal lebih terpercaya dibandingkan hanya sebagai website saja. Tetapi website-website tertentu biasanya itu sudah diakui untuk di bidang-bidang tertentu, misalnya kita pendidikan. Biasanya website, misalnya ada ErichGov atau mungkin JSTOR, itu biasanya masih bisa dipakai untuk referensi, tetapi kalau misal boleh sarankan, jangan jadikan referensi utama. Misalnya referensi utama dari penulis itu biasanya mereka yang ada di website tersebut, kalau ada tulis buku, cari bukunya. Nah, terkadang web page itu halaman itu ada yang tanpa ada tanggal, ada yang ada tanggalnya. Nah, ini ada caranya lagi berbeda-beda. Misalnya nama web page-nya adalah Athletic New Zealand .and misalnya kan. Langsung saja nama websitenya apa? Nama judul websitenya apa? Athletics New Zealand .and. Kemudian ini judulnya, judul dari artikel yang mau kita ambil dari website tersebut. Kemudian ini URL-nya, URL dari websitenya. Selesai. Seperti itu. Kalau misalnya dia, Sir, dari YouTube boleh nggak kita ambil sebagai referensi? Boleh. Jadi kalau sekarang itu untuk APA style ini, untuk yang terbaru itu, mereka itu sudah mulai berkembang. Kalau dulu tuh batas buku saja, magazine, newspaper misalnya, atau televisi saja. Kalau sekarang dari yang sifatnya social media, itu sudah bisa dikutip juga dari YouTube, boleh diambil, karena itu sebagai sumber media juga. Ketika berita masuk ke YouTube, maka kita kutipnya dari YouTube, bukan dari TV beritanya, karena orang nggak akan bisa cari videonya kalau nggak dari YouTube misalnya. Nah, masukkan saja channelnya apa, nama channel YouTube-nya, tanggal berapa dipublish di YouTube, karena di YouTube pasti ada tanggalnya. Ya, tahunnya dulu, kemudian tanggalnya, kemudian judulnya apa, cetak miring, terus masukkan tanda bracket ini video, koma, ini titik YouTube, titik link YouTube-nya, masukkan di situ. Misalnya, Sir, kami membuat referensi tapi sumbernya itu dari webinar, misalnya, webinar orang kan ada. Nah, karena kita mau merujuk webinarnya, kita nggak bisa ngasih orang link untuk mendapatkan video webinar, kecuali memang websitenya ada videonya. Kalau nggak ada, kan di YouTube-nya ada. Nah, kita gunakan YouTube tersebut. Bahkan, if I'm mistaken, itu juga bisa menggunakan PowerPoint presentation, itu bisa digunakan. Ini tadi yang Mister bilang, kalau seandainya satu author gimana, dua author macam mana. Kalau satu author, ya biasa aja. Nama belakang, koma, nama depan. Kalau dua author, dua penulis, gunakan tanda N. Oke. Kalau tiga author, lebih dari berapa author, boleh ditulis, boleh enggak. Kalau di sini ditulisnya semuanya, kalau sekarang ditulis semuanya,
namanya semuanya ditulis, siapapun itu panjang dia, tetapi ketika dalam teks, in text citation, ketika kita menulis referensi dalam teks, 3 atau lebih dari 3 author, biasanya kita cuma cukup nama author pertamanya saja, penulis pertamanya, terus kita gunakan et al. Jadi Watson et al. Stated that bla 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 bla. Kalau seandainya dia author-nya lebih dari 21 orang, penulisnya lebih dari 21, maka dituliskan sampai beberapa author yang di middle, gunakan kayak tadi, titik-titik tadi, baru author terakhirnya siapa. Seandainya lebih ya, ini ada buku, ada, kalau jurnal itu biasanya itu bisa lebih, karena kadang-kadang kan melibatkan mahasiswa dan sebagainya. Jadi dia bilang apa? List the first 19 authors, then insert 3 dots atau ellipsis, 3 titik, kemudian add the last author names. Jadi nama terakhirnya aja yang dimasukkan lagi. Jadi sampai 19 penulis, kemudian baru dimasukkan penulis terakhirnya. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Nanti bisa share buku-buku juga. Eh, tugasnya, kalau kalian tidak ada pertanyaan, tugasnya adalah kalian membuat referensi dari, nanti Mister share link untuk akses ke folder e-books yang ada Mister masukkan di sini. Ini belum semua e-book Mister masukkan, nanti Mister masih masukkan lagi karena banyak sekali e-book yang ada di folder di laptop, dan laptop ini juga in dangerous thing. Jadi Mister akan upload nanti di sini. Di sini udah ada beberapa e-book di sini. Tugas kalian adalah pilihlah 30 e-book dan buatlah daftar pustakanya atau referensinya. Apakah nanti semuanya e-book di sini? Apakah semuanya buku? Belum tentu, bisa jadi ada jurnal di sini dan sesuaikan. Tapi yang jelas mostly buku dan jurnal saja yang bisa masukkan ke sini. Oke. Jadi pilihlah 30 itu, 30 untuk dibuat referensinya. Ya, ingat kalau referensi harus ada tahunnya. Sekarang udah enak kalau FIA udah nggak pakai kota terbit lagi. Kalau dulu harus ada kota terbitnya, kota tempat publikasinya di mana. Terkadang ada satu penerbit dan dia punya semua kota. Kayak misalnya Pearson itu ada di USA, ada di London, ada yang di Kanada misalnya. Kita nggak tahu nih, kadang-kadang dia tulisnya semua di dalam copyrightnya. Saya nggak tahu itu di mana dia publish. Dan saya mengira-kira aja zaman dulu ya. Zaman dulu tuh yaudahlah, kota mana nih yang dia bikin itu yang paling gede aja saya pakai. London saya masukin. Kalau sekarang mungkin menghindari itu ya, saya nggak tahu, tapi mungkin seperti itu analisa saya adalah untuk menghindari kota terbit yang terlalu banyak, mereka langsung ketik penerbitnya saja, jadi nanti ya referensinya ya semua penerbitnya sama, bisa di kota manapun. Oke, ini Mr. Copy link-nya. Bisa share di chat. Nanti bisa share juga di apa di grup WA ya. Sama di LMS mungkin bisa share. Kalian
buka saja Access ini, Google Drive-nya, pilih 30 buku saja, 30 nggak banyak, 30 buku, buat referensinya, kemudian nanti untuk kisi-kisi UTS, kita untuk kisi-kisi UTS, materi dari direct quoting dan paraphrase itu masuk, termasuk dengan referensinya, itu akan masuk untuk sebagai materi UTS for sure. Dan kalau ada pertanyaan mau ditanyakan, dan mungkin pertambahannya adalah satu materi lagi untuk UTS. Ada pertanyaan? No? Mister, tugasnya cuma buat daftar pustakanya aja kan? Yes, cuma buat daftar pustakanya saja. Oke, Mister. Oke. Maaf, Mister, boleh jelasin ulang yang tadi UTS itu nggak, Mister? Suaranya putus-putus. UTS, kisi-kisi UTS, itu materinya adalah membuat direct quotation, membuat paraphrase, dan membuat daftar pustaka atau reference. Itu tugas nanti untuk UTS-nya. Nanti misalnya kasih ketika di pertemuan ke-8 kita UTS, nanti isi materi UTS-nya yang 3 tadi ditambah nanti satu materi tambahan di pertemuan yang akan datang. Seperti itu. Oke? Ada lagi pertanyaan? No? Clear ya? Kalau seandainya udah clear, I think that's all for today. Ini bisa ke website ini. Jadi kalau di sini lengkapnya FPA itu semua ada di sini. Kalian tinggal pilih aja misalnya kalau book seperti apa, kalau conference seperti apa untuk mensitasinya. Dan dia diikutin saja seperti ini. Ini udah lengkap websitenya kalau seandainya mau pakai website ini. Jadi udah bisa kopikan juga, bisa share di chat. Kalau zaman now itu udah gampang banget deh untuk mengakses apapun itu. Yang penting kalian rajin saja online. Ada kuota ya. Kalau ada uang jajan saku lebih ya, daripada dibeliin yang lain-lain, ya mungkin lebih kepada investasi akademik. Jadi kayak beli buku mungkin, atau mungkin kita publish jurnal, ikut konferensi, dan sebagainya. Ada pertanyaan lagi? No? Kalau seandainya tidak ada pertanyaan lagi, I think that's all for today, for this time being. Thank you so much for your attention. Bila saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Mister. Sama-sama. Thank you ya. Okay guys, see you.